Kalau memang mereka harus ditangkap dan ditahan, kenapa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan sejak tanggal 7 November 2025 pada saat Kapolda Metro Jaya menyampaikan status tersangka kepada Mas Roy, Bu Tifa, dan kemudian 3 pejuang lainnya, yaitu Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Kenapa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan sejak awal? Kami melihat bahwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dari awal karena saat itu penyidik masih ragu terhadap alat bukti. Pak, terkait penangkapan Roy Suryo dan Tifa Kurnia, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu jasa? Iya, masih di Polda. Pak, kalau terkait Ahmad Ali kemarin mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah akan segera mengenakan jaket PSI dan akan segera diperkenalkan sebagai Dewan Pembina, seperti apa Pak? Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui, tidak hanya penjaketan aja langsung. Yang paling penting undangan yang saya terima dari masyarakat, dari PSI nanti akan saya hadiri semuanya. Artinya untuk menghadiri undangan PSI itu sebagai apa Pak? Apa? Pak Jokowi. Apakah sebagai Dewan Pembina? Sebagai apa? Sebagai motivator. Siap. Nanti kalau untuk langkah strategis untuk kemenangan PSI seperti apa Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di Kongres di Rakernas, saya akan bekerja mati-matian untuk PSI. Siap. Sudah. Makasih Pak. Terima Pak. Sudah. Oke Pak. Iya, Pak. Aduh, ayo. Mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para insan pers dan masyarakat Indonesia. Hari ini pihak Polda Metro Jaya telah melakukan upaya paksa, yaitu penangkapan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa di kediaman masing-masing sekira jam 7 lewat waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini adalah sesuatu yang unprocedural secara hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, karena penangkapan ini tidak didasarkan pada alasan yuridis yang kuat. Tidak ada alasan yuridis untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang selama ini tidak pernah dilakukan penahanan, yang selama ini perkara Pak Joko Widodo itu sudah masuk kepada 414 hari ini, tidak pernah dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan, tetapi di ujung proses penyidikan yang hampir rampung, itu kemudian baru dilakukan penangkapan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Terhadap upaya paksa penangkapan ini, saya Abdul Ghafur Sangaji selaku tim kuasa hukum dari Mas Roy menyampaikan beberapa pandangan. Yang pertama, kami melihat bahwa penangkapan ini sama sekali tidak ada urgensi hukumnya. Ya. Alasan penangkapan itu berdasarkan hukum acara pidana hanya bisa dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau seseorang yang berstatus sebagai tersangka setelah dipanggil secara sah dan patut untuk memenuhi undangan Polda Metro Jaya atau penyidik, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghalangi proses penyidikan, maka kemudian setelah dikirimkan surat panggilan lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, maka kemudian baru bisa dilakukan upaya paksa. Sampai pagi ini, saya memberikan pernyataan pers
ternyata Mas Roy dan Bu Tifa tidak pernah menerima surat pemberitahuan ataupun juga surat panggilan terkait dengan status berkas perkara apakah sudah di P21-kan oleh jaksa penuntut umum atau tidak. Mas Roy juga tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadap penyidik Polda Metro Jaya, tetapi setelah kemarin Mas Roy menghadiri suatu acara dialog kebangsaan di Bandung yang mengkritisi proses berbangsa dan bernegara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, itu setelah pulang semalam kurang lebih jam 3 subuh, pada jam 7 pagi tadi kemudian baru dilakukan penangkapan. Dan penangkapan ini sama sekali juga tidak didasarkan pada alasan-alasan yang yuridis. Ya. Tetapi ini kami mensinyalir ada win-win solution yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan juga pihak penyidik Polda Metro Jaya agar nantinya pada saat dilakukan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin itu tinggal dilanjutkan proses penahanannya. Jadi ini semacam pihak kejaksaan juga buang badan juga dengan mungkin berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya supaya penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian pada hari Senin saya meyakini hari Senin itu sudah akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau kita kenal dengan tahap 2. Sehingga nanti disitulah kemudian dilanjutkan proses penahanan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, yang pernah menyampaikan bahwa biasanya di dalam suatu perkara pidana itu di ujung sebelum berkas itu dan tersangkanya diserahkan kepada penuntut umum, itu biasanya ada cara-cara yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebelum diserahkan kepada jaksa, karena begitu diserahkan kepada jaksa, jaksa tinggal melanjutkan. Ya. Hal yang kedua adalah kami melihat penangkapan ini lebih beraroma politis. Ya, bahwa setelah adanya informasi yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Juni bahwa perkara ini telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian sontak setelah itu banyak sekali tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pendukung Pak Jokowi ya supaya segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Nah, kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak berdiri untuk menegakkan hukum acara pidana dengan profesional. Kalau memang mereka harus ditangkap dan ditahan, kenapa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan sejak tanggal 7 November 2025 pada saat Kapolda Metro Jaya menyampaikan status tersangka kepada Mas Roy, Bu Tifa, dan kemudian 3 pejuang lainnya, yaitu Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Kenapa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan sejak awal? Kami melihat bahwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dari awal karena saat itu penyidik masih ragu terhadap alat bukti. Ya, penyidik masih ragu bahwa perkara ini kalau kemudian dia lakukan penahanan dan penangkapan dan belum di P21-kan melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 120 hari, maka kemudian demi hukum para tersangka harus dikeluarkan. Ini yang kemudian dari awal kami melihat bahwa ada tendensi untuk tidak melakukan penangkapan dan penahanan karena ada keraguan terhadap alat bukti. Mereka sepertinya menunggu perkara ini di P21-kan dulu oleh kejaksaan, baru kemudian mereka melakukan penangkapan dan penahanan. Ya. Nah, ini yang kami lihat adalah cara-cara yang sebenarnya sangat merugikan kepentingan hukum para tersangka. Karena gini, Mas Roy, Bu Tifa, dan 3 tersangka yang masih bertahan di klaster pertama, sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka, bahkan jauh sebelum itu mereka dilaporkan oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025
sampai kemudian hari ini sudah 414 hari, itu mereka tidak pernah mangkir dari proses pemanggilan yang ada di Polda Metro Jaya. Mereka kooperatif, mereka punya itikat baik. Setiap tahapan proses pemanggilan, bahkan ketika mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan adanya ketentuan wajib lapor, mereka juga setiap minggu wajib lapor juga ke Polda Metro Jaya gitu. Ya. Mereka tidak pernah mangkir. Kemudian juga status mereka kan sudah dicekal juga. Artinya dengan status pencekalan, kemudian wajib lapor, kemudian setiap pemanggilan mereka hadir, artinya tidak ada alasan bahwa adanya kekhawatiran mereka akan melarikan diri atau menghilangkan juga barang bukti. Ya, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sama sekali sesuatu yang melanggar ketentuan hukum acara pidana. Dan yang terakhir, terhadap proses penangkapan ini, kami sedang mempertimbangkan untuk nantinya melakukan langkah-langkah hukum berupa mengajukan pra-peradilan terhadap penangkapan ini. Dan kami melihat ini ada semacam strategi yang ingin dihindari oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena kalau pada akhirnya penangkapan ini kan hari Jumat ya. Kalau hari Jumat penangkapan, hari Sabtu kan nggak bisa dilakukan pra-peradilan. Ataupun hari Minggu kan nggak bisa dilakukan pra-peradilan. Sementara begitu hari Senin dilakukan upaya tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, kewenangan berpindah kepada kewenangan penuntut umum. Nah, kami melihat ini ada strategi buang badan juga dari penyidik Polda Metro Jaya terhadap kemungkinan upaya pra-peradilan. Yaitu apa? Yaitu pra-peradilan yang nantinya kami ajukan, itu kami tidak bisa lagi mengajukan pra-peradilan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Karena berkas perkara, termasuk juga penuntutan itu sudah berganti kepada kewenangan penuntut umum. Ya. Nah, itu yang kami lihat bahwa ada semacam strategi untuk menghindari kemungkinan pra-peradilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum ya, dengan memaksakan upaya paksa berupa penangkapan hari ini hari Jumat, dan kemudian nanti hari Senin saya menganalisis hari Senin itu berarti akan dilakukan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan kemudian tersangka kepada penuntut umum, dan kemudian setelah itu kewenangan penahanan ada di kewenangan penuntut umum. Dan pada saat kami mengajukan pra-peradilan itu, ya kami tidak bisa lagi mengajukan pra-peradilan terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi kami akan melakukan pra-peradilan terhadap jaksa penuntut umum. Ya. Dan terakhir dari saya mengharapkan dukungan doa dari masyarakat Indonesia yang selama ini membersamai bahkan juga mendukung kami, memberikan bantuan bahkan material, ya, dukungan moral, dukungan material, ya, kepada siapapun, ya, kepada siapapun, supaya proses hukum ini ke depan bisa kami hadapi dengan maksimal, dan pada akhirnya kalaupun persidangan ini jadi, kami tentu akan melaksanakan proses pembuktian yang maksimal, yang terbaik, yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengungkap kebenaran material. Apakah ijazah Presiden Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu? Apakah Presiden Joko Widodo pernah mengikuti proses akademik di Universitas Gadjah Mada sehingga layak dan sah untuk mendapatkan ijazah itu ataukah tidak? Tentu itu nanti kita uji di dalam proses persidangan ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada media yang selama ini juga mendukung langkah hukum kami, kepada masyarakat Indonesia yang juga mendoakan kami dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, ya. Semoga kita tetap bersatu dalam semangat kebersamaan, kebinekaan, dan keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.